Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito dengan tema hari ini membahas terkait dengan permasalahan kesehatan batu empedu. Dan juga kami mengingatkan pemirsa untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi secara langsung bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Kami tunggu pemirsa agar bisa dijawab oleh narasumber yang hadir pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemaparan materi dari Dr. Wenti. Boleh kita lanjutkan Dr. Wenti? Aja ya. Karena tadi salah fokus ya dengan bentuk batunya. Nanti Dari kita ada batu fotonya kok. empedunya. Baik. Jadi ya empedu tadi disimpan dan dipekatkan dalam kandung empedu tadi ya. Dia mengandung yang tadi ya garam empedu, kolesterol dan bilirubin yang fungsinya sangat penting. Memang bukan enzim pencernaan, tapi dia membantu untuk mengabsorpsi atau menyerap lemak dalam tubuh kita. Jadi untuk yang berpuasa atau yang diet, jangan diet ekstrim. Yang ada yang diet tidak makan lemak sama sekali, hanya sayur saja. Jadi vegetarian itu bukan kita melarang ya. Kalau bisa cari juga buah-buah atau sayuran. Kayak kacang itu kan masih ada kandungan lemaknya. Nah itu bisa dimakan. Jadi yang penting ada lemaknya yang diserap oleh tubuh sehingga bisa berkontraksi si cairan empedunya. Ya. Ini anatominya tadi ya. Jadi salurannya kalau dia tersumbat, dia akan menyebabkan gangguan-gangguan. Nah, ini yang kalau sudah muncul gejalanya baru datang ke dokter biasanya. Karena sebenarnya ini batunya. Kita lihat batunya dulu ya. Ini batu kolesterol, batu pigmen dan batu campuran. Kalau lihat bentuk batunya bisa macam-macam ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Paling sering batu yang ditemukan adalah batu campuran 80%. Keduanya batu kolesterol. Karena kita lihat memang komponen dari tubuh kita kalau lihat lifestyle sekarang itu banyak makan makanan yang kolesterolnya tinggi ya, yang Junk food lah ya, dokter. Benar, junk food ya. Nah, jadi tentu akan meningkat di kolesterolnya. Pigmen seperti ini ya. Mengerikan ya pemirsa ya gambarnya ya. Benar sekali. Yang batu-batunya itu ya dokter ya, Ya. yang Nah, ini kandung empedu. Ini sebenarnya nggak ada kandung empedu kita ya. Tertampung di sini banyak loh, ya kan? Kalau dilihat ternyata banyak dia tersimpan di sini. Ada yang sudah membesar, ada yang masih kecil-kecil seperti ini, beraneka ragam bentuknya ya. Inilah yang ketika di Amerika dibedah, ternyata banyak ya yang punya batu empedu, tapi tidak terdeteksi karena masih di dalam si kandung empedunya, belum menyumbat ke bagian atau ke saluran-salurannya tadi. Oke, ini lebih jelasnya ya. Ini yang kolesterol nih, warnanya kayak lemak gitu ya, kuning-kuning. Nah, ini yang dulu sempat viral pada saat zaman COVID sekitar 2022-2021. Viralnya kenapa? Karena batu-batu hitam ini pernah ada hoax. Jangan minum boba. Kalau minum boba, nanti bobanya tidak bisa terserap oleh tubuh sehingga menjadi tersimpan di dalam tubuh. Muncullah nih, karena mirip boba ya, warna hitam ini. sih karena mirip Benar. dokter ya. Jadi ini dulu hoax ya. Kalau dulu dibilang jangan makan boba karena nanti dia akan tersimpan dalam tubuh, dia tidak larut atau tidak dapat dihancurkan oleh tubuh. Sebenarnya ini bukan boba, ini adalah batu empedu. Ya. Nah, sebenarnya untuk boba sendiri boleh ya diminum atau dimakan, tapi jangan berlebihan. Bukan karena dia tidak larut dalam tubuh, tapi karena kadar gulanya yang tinggi. Iya betul, kandungan gulanya yang Iya, kadar gulanya yang tinggi. Nah, ini sempat viral dulu. Ini juga ya. Jadi kalau diperiksa yang sering makan mungkin nasi padang, makan makanan padang yang banyak lemaknya, boleh diwanti-wanti, apalagi kalau dia ada obesitas atau perempuan ya. Wah, nasi padang ya dokter Bella ya, favorit Padang ya. Oke, jadi ini ada 6F, ini adalah faktor resiko. Jadi sebenarnya keluhan si batu empedu tadi itu tidak signifikan ya kalau yang masih di dalam kandungnya tadi ya. Dia hanya tidak bergejala malah ya. Jadi kalaupun gejalanya muncul adalah seperti nyeri lambung biasa. Jadi nyerinya itu karena dia hilang timbul, si pasien pun tidak bisa menjelaskan dengan baik posisi nyerinya di sebelah mana. Karena satu, kandung empedu kan posisinya di belakang hepar.
yang mana agak ke dalam lagi, ada rongganya lagi. Jadi nggak jelas dia bisa menunjukkannya. Jadi kadang bisa di sini, bisa di daerah epigastrium. Jadi mirip-mirip dengan dispepsia dan itu yang kadang miss. Sampai ke dokter didiagnosa dengan dispepsia. Tapi ada clue-nya nih, kalau ada 6F ini dan ada disertai nyeri perut kanan atas yang bisa tembus ke belakang sampai ke bahu, boleh dicurigai kemungkinan bisa terkena batu empedu. Nyeri perut sebelah Kanan atas. Oh, Bisa tembus sampai tembus ke bahu. ke belakang ya. Kalau dispepsia, dia biasanya nyeri perut kanan atas sampai epigastrium, tapi biasanya jarang sampai ke belakang, ya. Nah, apa nih 6F? Yang pertama fat, tadi ya obesitas. Orang dengan kegemukan. Jelas karena apa? Kadar lemaknya dalam tubuhnya berlebih dan itu menyebabkan ketidakseimbangan cairan empedu tadi. Lalu female, wanita. Kenapa? Karena wanita tadi pengaruh dari hormon estrogen. Yang kedua, kontrasepsi. Jadi banyak kontrasepsi yang menggunakan hormonal. Kadang hormonal itu mengganggu proses hormon tubuhnya. Jadi harus diwanti-wanti ya. Harus sering-sering dicek ya. Apakah lifestyle-nya sudah bagus atau belum, bagaimana penggunaan kontrasepsinya ya. Kemudian 40, usia lebih dari 40 tahun. Jadi memang angka kejadiannya jauh lebih tinggi di atas 40 tahun. Jadi tadi karena proses pengendapan si batu tadi kan tidak instan ya. Oh, iya. Ya. Jadi dia kan lama-lama sudah banyak batunya. Ketika dia berkontraksi akhirnya ada batu yang menggelinding kan. Menyumbat di saluran-saluran tadi. Kejadiannya baru di 40 tahun. Ya. Artinya memang perjalanan dari si batu empedu ini cukup lama ya? Ya, seperti kalau kita belajar biologi dulu bagaimana proses pengendapan batu di sungai. Nah, seperti itu ya. Ya kan lama-lama mengendap akhirnya menjadi batu. Air-air tadi ya yang ada garam, natrium mungkin ya. Kemudian fertil, usia subur di sini artinya adalah wanita yang mempunyai banyak anak atau sering melahirkan. Kenapa? Pengaruh balik lagi ke hormonal. Ketika kita hamil, wanita hamil atau melahirkan, terjadi lonjakan-lonjakan hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron yang dapat mengganggu aktivitas atau dapat memicu terjadinya kolesterol tadi, peningkatan kolesterol. Mungkin itulah anjuran 2 anak cukup ya dokter. Karena banyak penyebabnya juga ya dokter. Sekali. Nah, ini fair atau ras ini nggak terlalu signifikan ya, karena kan nggak relate di tempat kita ya. Ras Kaukasia. Ya. Terus family history, ternyata riwayat keluarga juga ada peranannya. Mungkin riwayat keluarga ini kalau genetiknya saya belum baca, tapi mungkin dari faktor lingkungannya ya, dari makannya itu juga berpengaruh. Kan kita biasanya ibunya masak gulai apa, anak-anaknya makan semua kan, seperti itu. Artinya belum ada ini dari genetiknya dokter ya? Ya mungkin ada berapa persen, tapi tetap yang paling tinggi adalah lifestyle. Lifestyle. Nah ini ya, jenis kelamin wanita mempunyai resiko 3 kali karena terkait dari tadi hormon ya, hormon estrogen berpengaruh terhadap peningkatan ekskresi kolesterol ya di kandung empedu. Nah, kehamilan meningkatkan kadar estrogen tadi, juga meningkatkan resikonya tadi ya. Nah, ini kontrasepsi. Jadi perempuan gemuk sudah melahirkan harus wanti-wanti untuk makanannya. Tapi bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga tidak menutup kemungkinan. Kemudian intinya sih lifestyle ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dokter Bella. Makanan apa saja yang tidak boleh atau yang harus dihindari atau bagaimana cara pencegahannya. Intinya adalah bagaimana kita bisa membangun hidup yang sehat ya. Hidup sehat adalah kunci ya dokter. Benar sekali. Nah kalau ini juga nih ternyata yang diet tadi, balik lagi ke diet ya, kehilangan berat badan yang cepat atau yang ekstrim itu juga bisa mengakibatkan gangguan terhadap empedu tadi. Karena apa? Penurunan kontraksi empedu. Balik lagi ya. Jadi kalau berat badannya turun, tidak ada lemaknya tuh di dalam tubuh. Dia tidak bisa mengeluarkan atau mengekskresikan si cairan empedu tadi. Artinya apa? Terjadi stasis. Cairan empedunya mengendap di sana. Jadi intinya kalau dalam agama Islam ya, tidak boleh berlebihan ya. Sesuatu berlebihan yang berlebihan salah, kurang juga salah juga ya dokter ya. Makanlah secukupnya ya. Kemudian riwayat keluarga ya, dengan mempunyai resiko lebih besar dibandingkan dengan tanpa riwayat keluarga. Oke, ini lokasi-lokasinya ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama ini yang ada yang cuma di kandung empedunya saja ya, 75% asimptomatik. Artinya 75% tidak bergejala. Kalau posisi batunya masih di kandungnya ini kantungnya saja. Ya dokter ya, kantung ya. Dari empedunya itu empedunya tadi. Nah, ini usus ya. Ini kita lihat ini usus. Jadi si kandung empedu ini cabangnya banyak nih. Ini yang dari sini, ini adalah percabangannya ya. Ke atas itu ke hepar, ke sini adalah usus.
lalu bisa juga ke pankreas ya. Nah, jadi kalau nomor 2 dia menyumbatnya di awalnya saja ya, di awalnya saja bisa menimbulkan nyeri. Nyeri kolik yang hilang timbul. Kenapa hilang timbul? Karena dia berkontraksinya munculnya nyeri ketika terjadi kontraksi. Artinya ketika makan, saat tidak makan dia tidak nyeri biasanya. Karena tadi kerjanya kan saat kontraksi, mulai batunya bergerak ketika dia kontraksi. Ya. Kemudian kalau yang ketiga, ini pas di muaranya, itu biasanya akan menimbulkan infeksi. Nah, jadi tidak hanya penyumbatan, bisa juga disertai dengan infeksi atau peradangan. Nah, peradangan ini bisa apa gejalanya? Demam nantinya, mual, muntah ya, nyeri perut tadi. Kemudian kalau di muaranya di sini menyumbat bisa menyebabkan kekuningan ya. Dia menyumbat di saluran hepar akan menyebabkan si bilirubin tadi tidak bisa masuk, artinya kekuningan ya. Kalau sudah terjadi proses kuning di mata atau di kuku atau di tangan harus dicek penyumbatannya di mana gitu. Apakah yang bermasalah empedunya atau ada di batu ginjal atau di batu yang mana. Jadi bisa macam-macam ya. Kemudian kalau yang ternyata juga bisa memicu terjadinya karsinoma atau kanker. Kanker. Iya, nomor 7 ya, tapi ini agak jarang sih sebenarnya. Tapi bukan tidak mungkin kalau dibiarkan berlama-lama ya. Ada kemungkinan ya, justru karena itu adalah benda asing. Benda asing yang terpapar terus-menerus di tubuh kita bisa menyebabkan terjadinya atau memicu terjadinya karsinoma atau sel-sel yang tidak biasa. Artinya ya, sel-selnya bermetastase ya, berubah fungsinya ya. Ini tadi juga bisa menyebabkan kolik ya atau kekuningan. Ini yang di usus ya, sumbatan di usus, di saluran ususnya. Jadi yang hepar juga tidak bisa masuk ya, refleks dia ke atas lagi. Ini kan artinya kan batunya ini kan memungkinkan untuk kontraksinya ke atas ataupun ke bawah ya dokter ya. Untuk gejalanya sendiri apakah dia sama atau berbeda dokter? Kalau gejalanya tergantung sumbatannya tadi ya. Kalau misalnya sumbatannya di daerah sini, katakanlah di sini dan di sini, masih di daerah kandung empedu. Biasanya yang lebih dominan adalah nyerinya karena belum terjadi penyumbatan di bagian heparnya atau di bagian ususnya. Artinya proses dari hati menghasilkan bilirubin itu masih bisa turun ke bawah karena dia masih di sekitar saluran kandung empedu. Nah, ketika dia menyumbat di bagian hepar atau di bagian usus baru muncul kekuningan tadi. Apakah bisa semua terjadi gejala tiga-tiganya? Bisa. Namanya kolangitis nanti. Bukan lagi kolelitiasis tapi kolangitis. Artinya ketiganya terjadi, nyeri perutnya, kemudian kekuningannya ya, lalu demamnya itu terjadi semua. Itu sudah di tingkat keparahannya dokter ya? Ya, jadi sebenarnya ukuran batunya itu besar atau tidak bisa dinilai dari gejalanya. Kadang yang menyumbat itu bukan yang besar, bisa yang kecil ya, tergantung bagaimana lokasi yang tersumbat. Besar atau tidaknya itu harus dilakukan pemeriksaan fisik selanjutnya. Jadi berdasarkan gejala kita tidak bisa menentukan ukuran atau besarnya suatu batu tersebut. Biasanya pemeriksaan seperti apa yang harus dilakukan dokter untuk batu empedu ini? Tapi akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.